Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ijriski Sinatria. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir semester 2 saya yang berjudul Sistem Informasi Perpustakaan. Pertama, kita coba untuk buka aplikasinya terlebih dahulu. Ketika kita pertama kali membuka aplikasi, maka kita akan ditampilkan halaman seperti ini. Sistem informasi perpustakaan bertujuan untuk mempermudah petugas perpustakaan dalam pengelolaan data perpustakaan dan mempermudah anggota perpustakaan dalam pencarian data buku. Sistem informasi perpustakaan merupakan sistem informasi yang dikembangkan untuk memudahkan pelayanan dan proses pengelolaan perpustakaan dengan bantuan teknologi informasi. Sistem informasi perpustakaan memanfaatkan teknologi informasi untuk mengubah sistem perpustakaan manual menjadi sistem perpustakaan komputerisasi dengan menggunakan suatu software. Dengan adanya sistem informasi perpustakaan, anggota perpustakaan akan lebih mudah dalam mencari data buku dan petugas perpustakaan dapat memonitor tentang data buku, data anggota perpustakaan, data kategori buku, data peminjaman buku, dan transaksi pengembalian buku, sehingga terjadi efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan perpustakaan. Pada halaman ini disajikan informasi yaitu masuk sebagai anggota atau masuk sebagai petugas. Kita coba untuk masuk sebagai anggota terlebih dahulu. Kita klik anggota, maka akan dimunculkan halaman untuk masuk sebagai anggota. Anggota di sini yaitu anggota perpustakaan yang berperan untuk pencarian data buku dalam sistem informasi perpustakaan. Jadi, data-data buku dalam sistem informasi perpustakaan yang sesuai dengan kata kunci yang dimasukkan dalam kolom pencarian akan ditampilkan dalam tabel ini. Kita coba masukkan kata kunci berdasarkan judul buku. Kemudian kita klik cari data buku. Maka data buku yang terdapat dalam sistem informasi dan sesuai dengan kata kunci akan ditampilkan pada tabel seperti ini. Kemudian ketika kita ingin mengetahui seluruh data buku yang tersimpan dalam sistem informasi perpustakaan, kita cukup klik tombol cari data buku tanpa memasukkan kata kunci di dalam kolom pencarian seperti ini. Maka tabel akan menampilkan seluruh data buku yang tersimpan dalam sistem informasi perpustakaan. Selanjutnya kita akan mencoba untuk masuk sebagai petugas dengan klik petugas. Halaman ini merupakan halaman untuk masuk sebagai petugas, di mana petugas di sini yaitu petugas perpustakaan yang juga berperan sebagai admin. Untuk mengelola data perpustakaan dalam sistem informasi perpustakaan, petugas atau admin harus melakukan login terlebih dahulu ke dalam sistem informasi perpustakaan dengan memasukkan username dan password yang sudah terdaftar di dalam sistem. Coba kita masukkan username dan passwordnya. Kita masukkan password. Di sini terdapat checkbox yaitu show password. Ketika kita klik checkbox-nya, maka akan ditampilkan password seperti ini. Kita coba klik tombol login. Maka akan muncul pesan kesalahan, maaf username dan password Anda salah. Pesan kesalahan ini muncul ketika kita menginput username dan password yang salah atau tidak terdaftar di dalam sistem. Coba kita masukkan username dan password yang sudah terdaftar dalam sistem. Kita klik tombol login. Maka petugas perpustakaan atau admin sudah berhasil masuk ke dalam sistem informasi perpustakaan. Ketika kita berhasil untuk masuk ke dalam sistem informasi perpustakaan, maka kita akan ditampilkan halaman profil. Halaman profil ini berisi tentang informasi mengenai petugas perpustakaan atau admin yang sudah berhasil masuk ke dalam sistem. Informasinya mengenai nama, jenis kelamin, dan email.
Pada bagian sebelah kiri halaman profil terdapat data dan transaksi. Data dari sistem informasi perpustakaan yaitu terdiri dari menu data anggota perpustakaan. Menu ini digunakan oleh petugas perpustakaan atau admin untuk mengelola data anggota perpustakaan di dalam sistem informasi perpustakaan. Pertama kita coba untuk klik data anggota perpustakaan. Saat pertama kali kita membuka menu data anggota perpustakaan, maka akan ditampilkan catatan yaitu masukkan tanggal lahir dengan format tanggal, bulan, dan tahun. Kita klik OK. Saat pertama kali membuka menu data anggota, kita disajikan tabel seperti ini. Tabel ini berisi tentang data anggota perpustakaan yang sudah tersimpan dalam sistem informasi perpustakaan. Kita masukkan kode anggotanya. Kita masukkan tanggal lahir sesuai catatan tadi yaitu tanggal, bulan, dan tahun. Di sini kita coba untuk kosongkan alamatnya terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan data telepon. Ketika saya mencoba untuk memasukkan data berupa huruf, data tersebut tidak akan muncul. Namun ketika saya mencoba memasukkan data tersebut berupa angka, maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik tombol tambah untuk menambahkan data anggota perpustakaan dalam sistem informasi perpustakaan. Maka muncul pesan kesalahan yaitu alamat harus diisi. Jadi, seluruh inputan data dalam menu data anggota perpustakaan harus diisi tanpa ada yang kosong. Kita isi alamatnya. Lalu kita tambahkan ke dalam sistem informasi perpustakaan dengan cara klik tombol tambah. Maka data anggota perpustakaan sudah berhasil ditambahkan ke dalam sistem informasi perpustakaan yang ditandai dengan munculnya data tersebut di dalam tabel ini. Selanjutnya, ketika kita ingin melakukan edit terhadap data anggota perpustakaan, kita cukup klik data anggota perpustakaan dalam tabel dan klik tombol edit. Maka data anggota perpustakaan yang ingin kita edit akan dimunculkan dalam inputan seperti ini, dalam inputan data seperti ini. Namun ketika kita tidak ingin melakukan edit data, tapi kita sudah terlanjur mengklik tombol edit, kita cukup klik tombol reset. Maka seluruh data anggota perpustakaan yang awalnya muncul dalam inputan data ini akan hilang secara sendirinya tanpa harus kita hapus secara manual. Ini kita klik tombol edit untuk edit data. Kita coba edit data anggota perpustakaannya. Setelah kita berhasil untuk edit data, kita klik tombol simpan untuk menyimpan data anggota perpustakaan yang sudah kita edit tadi ke dalam sistem. Maka muncul pesan konfirmasi yaitu data berhasil diedit. Kita klik tombol OK. Data tersebut sudah ditampilkan di dalam tabel seperti ini yang menandai bahwa data tersebut juga sudah tersimpan dalam sistem informasi perpustakaan. Nah, untuk mencari data anggota perpustakaan, kita cukup memasukkan kata kunci berdasarkan nama seperti ini dan kita klik tombol cari. Maka data anggota perpustakaan yang tersimpan dalam sistem informasi perpustakaan dan yang sesuai dengan kata kunci akan dimunculkan di dalam tabel ini. Kemudian ketika kita ingin memunculkan seluruh data anggota perpustakaan yang sudah tersimpan dalam sistem informasi perpustakaan, kita cukup klik tombol cari tanpa memasukkan kata kunci di dalam kolom pencarian.
Maka seluruh data anggota perpustakaan yang sudah tersimpan dalam sistem akan dimunculkan di dalam tabel seperti ini. Selanjutnya, ketika kita ingin menghapus data anggota perpustakaan dalam sistem informasi perpustakaan, kita cukup klik data yang ingin kita hapus, kemudian kita klik tombol hapus. Maka muncul pesan konfirmasi data berhasil dihapus, yang menandakan bahwa data tersebut sudah berhasil dihapus dalam sistem informasi perpustakaan sehingga data tersebut sudah tidak ditampilkan di dalam tabel seperti ini. Tadi merupakan penjelasan mengenai menu data anggota perpustakaan dalam sistem informasi perpustakaan. Kemudian kita akan menuju ke menu data buku, di mana menu data buku ini digunakan oleh petugas perpustakaan atau admin untuk mengelola data buku dalam sistem informasi perpustakaan. Kita klik menu data buku. Saat pertama kali kita membuka menu data buku, maka kita akan ditampilkan data-data buku yang sudah tersimpan dalam sistem informasi perpustakaan yang ditunjukkan dalam tabel seperti ini. Kita coba untuk memasukkan data buku. Di sini kita bisa memilih data kategori buku, di mana data kategori buku ini kita ambil dari inputan atau tambahan data kategori buku pada menu data kategori buku. Kita coba masukkan data buku untuk kita tambahkan ke dalam sistem informasi perpustakaan. Kita coba untuk kosongkan penerbitnya terlebih dahulu, kemudian kita melakukan input data pada tahun terbit. Ketika saya mencoba menginputkan data berupa huruf, data tersebut tidak akan muncul. Ketika saya mencoba menginputkan data berupa angka, maka akan muncul seperti ini. Begitu pula dengan inputan data stok. Ketika saya berusaha untuk menginput data berupa huruf, maka tidak akan muncul. Namun ketika saya menginput data berupa angka, akan muncul seperti ini. Lalu kita klik tombol tambah untuk menambahkan data buku ke dalam sistem informasi perpustakaan. Maka muncul pesan kesalahan, yaitu penerbit buku harus diisi. Jadi, seluruh data buku pada menu data buku, ketika kita ingin menambahkan buku harus diisi, tanpa boleh ada yang kosong. Si penerbitnya. Ketika semua data sudah terisi, kita klik tombol tambah. Maka data tersebut akan ditambahkan ke dalam sistem informasi perpustakaan yang ditandai dengan data tersebut telah ditampilkan dalam tabel ini. Lalu ketika kita ingin melakukan edit data buku, kita cukup klik data yang ingin kita edit pada tabel, kemudian kita klik tombol edit. Maka secara otomatis data buku tersebut akan dimunculkan dalam inputan data di menu data buku. Namun ketika kita tidak jadi melakukan edit data, tapi kita sudah terlanjur mengklik tombol edit, kita cukup klik tombol reset untuk menghapus semua data pada inputan ini tanpa harus menghapusnya secara manual. Kita coba edit data buku terlebih dahulu dengan cara klik tombol edit. Kemudian setelah kita melakukan edit data terhadap data buku dalam sistem informasi perpustakaan, kita klik tombol simpan untuk menyimpannya kembali ke dalam sistem informasi perpustakaan. Maka muncul pesan konfirmasi, yaitu data berhasil diedit. Kita klik OK. Maka data tersebut sudah tersimpan di dalam sistem informasi perpustakaan yang ditandai dengan ditampilkannya data tersebut di dalam tabel ini. Kemudian ketika kita ingin mencari data buku, kita cukup memasukkan kata kunci berdasarkan judul buku. Klik
klik tombol cari, maka data buku yang tersimpan dalam sistem informasi dan sesuai dengan kata kunci yang kita masukkan tadi ditampilkan di dalam tabel seperti ini. Kemudian ketika kita ingin menampilkan seluruh data buku yang tersimpan dalam sistem informasi perpustakaan, kita cukup klik tombol cari tanpa menginput kata kunci pada kolom pencarian. Maka seluruh data buku yang tersimpan dalam sistem informasi perpustakaan akan ditampilkan dalam tabel seperti ini. Selanjutnya, ketika kita ingin menghapus data buku, kita cukup klik data yang ingin kita hapus pada tabel, kemudian kita klik tombol hapus. Maka muncul pesan konfirmasi yaitu data berhasil dihapus. Kita klik OK, dan data tersebut sudah tidak ditampilkan lagi pada tabel ini yang menandakan bahwa data tersebut sudah terhapus dalam sistem informasi perpustakaan. Nah, tadi merupakan penjelasan tentang menu data buku dalam sistem informasi perpustakaan. Selanjutnya kita akan ke menu data kategori buku, di mana menu ini digunakan oleh petugas perpustakaan atau admin untuk mengelola data kategori buku dalam sistem informasi perpustakaan. Kita klik data kategori buku. Kemudian saat pertama kali kita membuka menu data kategori buku, maka akan muncul tabel seperti ini. Tabel ini berisi tentang data kategori buku yang tersimpan dalam sistem informasi perpustakaan. Coba kita tambahkan data kategori buku dengan menginput data kategori buku. Kemudian kita klik tombol tambah untuk menambahkannya ke dalam sistem informasi perpustakaan. Data kategori buku yang baru saja kita tambahkan sudah tersimpan dalam sistem informasi perpustakaan yang ditandai dengan ditampilkannya data tersebut di dalam tabel seperti ini. Selanjutnya, ketika kita ingin melakukan edit terhadap data kategori buku, kita cukup klik data yang ingin kita edit pada tabel, kemudian kita klik tombol edit. Maka data tersebut akan dimunculkan pada inputan data seperti ini. Namun ketika kita ingin melakukan edit data, ketika kita tidak ingin melakukan edit data, tapi terlanjur untuk mengklik tombol edit data, sehingga data tersebut dimunculkan dalam inputan data kategori buku, kita cukup klik tombol reset. Maka data kategori buku yang semula berada pada inputan data kategori buku akan terhapus secara otomatis seperti ini tanpa harus kita hapus secara manual. Kita coba untuk edit data kategori buku dengan klik data kategori buku yang ingin kita edit pada tabel, kita klik tombol edit. Kita ganti tombol edit. Kemudian setelah seluruh data sudah kita edit, kita klik tombol simpan untuk menyimpannya kembali ke dalam sistem informasi perpustakaan. Maka akan muncul pesan konfirmasi yaitu data berhasil diedit. Kita klik tombol OK. Lalu ketika kita ingin melakukan pencarian terhadap data kategori buku, kita cukup memasukkan kata kunci berdasarkan nama kategori buku, yaitu misalnya ini kita klik tombol cari. Maka data kategori buku yang tersimpan dalam sistem informasi perpustakaan dan sesuai dengan kata kunci yang telah kita input tadi akan dimunculkan di dalam tabel seperti ini. Kemudian ketika kita ingin menampilkan seluruh data kategori buku yang sudah tersimpan dalam sistem informasi perpustakaan, kita cukup klik tombol cari,
maka seluruh data kategori buku akan dimunculkan di dalam tabel seperti ini. Selanjutnya, ketika kita ingin melakukan hapus data, kita cukup klik data yang ingin kita hapus pada tabel, kemudian kita klik tombol hapus. Maka muncul pesan konfirmasi yaitu data berhasil dihapus, yang menandakan bahwa data tersebut sudah terhapus dalam sistem informasi dan tidak lagi ditampilkan di dalam tabel seperti ini. Tadi merupakan penjelasan mengenai menu data kategori buku dalam sistem informasi perpustakaan. Selanjutnya kita akan menuju ke menu data peminjaman buku, di mana menu ini digunakan oleh petugas perpustakaan untuk mengelola data peminjaman buku dalam sistem informasi perpustakaan. Kita klik peminjaman buku. Ketika pertama kali membuka menu peminjaman buku, maka akan muncul catatan masukkan tanggal peminjaman dengan format tanggal, bulan, dan tahun. Kita klik tombol OK. Maka akan ditampilkan tabel seperti ini. Tabel ini berisi data peminjaman buku yang sudah tersimpan dalam sistem informasi perpustakaan. Coba kita input data peminjaman buku. Nah, di sini terdapat kode anggota, di mana kode anggota ini diambil dari data anggota perpustakaan yang sudah kita input sebelumnya. Lalu muncul telepon dari anggota secara otomatis, dan ini tidak bisa kita edit. Kemudian kita pilih kode bukunya, di mana kode buku ini sesuai dengan data buku yang sudah kita input sebelumnya. Di sini juga muncul nama pengarang dari buku tersebut dan tidak bisa kita edit. Kita masukkan jumlah pinjamnya. Nanti kita masukkan kode pinjamnya. Dan kita masukkan tanggal pinjam sesuai dengan catatan yang tadi, yaitu tanggal, bulan, dan tahun. Setelah semuanya terisi, kita klik tombol tambah untuk menambahkan data peminjaman buku. Maka data tersebut secara otomatis akan tersimpan di dalam tabel seperti ini yang menandakan bahwa data peminjaman buku sudah tersimpan dalam sistem informasi perpustakaan. Lalu ketika kita ingin melakukan edit terhadap data peminjaman buku, kita cukup klik data yang ingin kita edit pada tabel, kemudian kita klik tombol edit. Namun ketika kita tidak ingin melakukan edit terhadap data, tapi kita sudah terlanjur mengeklik tombol edit sehingga data tersebut muncul di dalam inputan data seperti ini, maka kita cukup klik tombol reset untuk menghapus data pada inputan data secara otomatis tanpa harus menghapusnya secara manual. Jadi data tersebut sudah hilang dari inputan data peminjaman buku. Kemudian kita klik tombol edit untuk melakukan edit data. Kita melakukan edit data. Kemudian kita klik tombol simpan untuk menyimpan hasil editan data peminjaman buku. Maka muncul pesan konfirmasi yaitu data berhasil diedit yang menandakan bahwa data berhasil disimpan ke dalam sistem informasi dan data berhasil untuk ditampilkan di dalam tabel. Kemudian untuk melakukan pencarian terhadap data peminjaman buku, kita cukup memasukkan kata kunci berdasarkan nama peminjam buku, masukkan. Ini kita klik tombol cari. Maka data peminjaman buku yang tersimpan dalam sistem informasi perpustakaan dan sesuai dengan kata kunci akan ditampilkan di dalam tabel. Kemudian ketika kita ingin menampilkan seluruh data peminjaman buku dalam sistem informasi perpustakaan, kita cukup klik tombol cari.
maka data tersebut akan ditampilkan dalam tabel seperti ini. Selanjutnya, ketika kita ingin melakukan hapus data, kita cukup klik data yang ingin kita hapus dalam tabel, kemudian kita klik tombol hapus. Maka muncul pesan konfirmasi data berhasil dihapus yang menandakan data tersebut sudah terhapus dalam sistem informasi dan tidak lagi ditampilkan di dalam tabel berikut. Tadi merupakan penjelasan mengenai menu peminjaman buku. Kemudian kita akan menuju ke menu transaksi pengembalian buku, di mana menu ini digunakan oleh petugas perpustakaan untuk mengelola transaksi pengembalian buku. Kita klik pengembalian buku. Pada saat pertama kali membuka menu pengembalian buku, kita ditampilkan catatan yaitu masukkan tanggal pengembalian dengan format tanggal, bulan, tahun. Kita klik OK. Maka akan ditampilkan tabel seperti ini. Tabel ini berisi data pengembalian buku yang sudah tersimpan dalam sistem informasi perpustakaan. Kita coba input data pengembalian buku. Kode pinjam di sini kita dapat dari data peminjaman buku yang sudah kita input sebelumnya. Setelah kita memilih kode pinjam, maka akan muncul judul buku, jumlah buku, dan tanggal peminjaman sesuai dengan kode pinjam. Dan ini tidak bisa diedit atau tidak bisa kita ubah. Kemudian di sini ada tanggal pengembalian, kita input sesuai dengan catatan tadi, yaitu berdasarkan tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian kita masukkan lama peminjamannya, dihitung dari tanggal 1 sampai tanggal 10, berarti lama peminjaman itu 10 hari. Kemudian kita klik enter, maka akan dimunculkan keterlambatan yaitu 7 hari dan denda yaitu 21 hari. Di mana di sini ada keterangan denda keterlambatan yaitu 1.000 per hari sebanyak buku yang telah dipinjam. Jadi maksimal peminjaman buku dalam sistem informasi perpustakaan ini yaitu 3 hari. Jika melebihi 3 hari, maka akan dikenakan denda keterlambatan 1.000 per hari sebanyak buku yang telah dipinjam. Jadi berdasarkan kode pinjam ini, si peminjam meminjam 3 buku dengan keterlambatan 7 hari, sehingga denda yang dikenakan yaitu 21.000. Untuk menyimpan data pengembalian buku, kita klik tombol simpan. Maka secara otomatis data tersebut sudah tersimpan dalam sistem informasi perpustakaan yang ditandai dengan munculnya data tersebut di dalam tabel ini. Kemudian di sini terdapat total denda, di mana total denda ini diambil dari denda-denda atau keseluruhan denda dari data pengembalian buku. Ketika kita menambahkan data pengembalian buku yang dimana data tersebut dikenakan denda atau transaksi pengembalian buku tersebut dikenakan denda, maka total denda ini akan berubah. Kemudian kita melakukan pencarian terhadap transaksi pengembalian buku berdasarkan nama, kita cukup masukkan kata kuncinya. Kemudian kita klik tombol cari. Maka data buku, maksud saya maka data pengembalian buku yang sesuai dengan kata kunci akan ditampilkan di dalam tabel seperti ini. Selanjutnya, ketika kita ingin menampilkan seluruh data pengembalian buku kembali, maka kita cukup klik tombol cari seperti ini, maka seluruh data pengembalian buku akan ditampilkan di dalam tabel. Kemudian, ketika kita ingin menghapus data, kita cukup
hapus data dengan klik data yang ada di tabel, ini kita klik tombol hapus. Maka muncul pesan konfirmasi yaitu data berhasil dihapus, yang menandakan bahwa data tersebut sudah terhapus di dalam sistem informasi perpustakaan dan tidak lagi dimunculkan di dalam tabel ini. Hal tersebut juga berubah untuk total denda, di mana setelah kita melakukan hapus terhadap data, di mana data tersebut memiliki denda, maka denda tersebut juga akan total denda tersebut juga akan berkurang. Tadi merupakan penjelasan mengenai menu transaksi pengembalian buku. Kemudian kita akan menuju ke menu profil, yaitu untuk kembali ke halaman profil yang menyajikan tentang informasi mengenai petugas perpustakaan atau admin yang berhasil login ke dalam sistem. Untuk keluar dari sistem informasi perpustakaan, kita cukup klik tombol close seperti ini. Maka kita sudah keluar dari sistem informasi perpustakaan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai tugas akhir semester 2 saya yang berjudul Sistem Informasi Perpustakaan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.